Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tolong menolong itu merupakan semangat hidup sebagai sesama manusia. Jikalau saudara melihat orang-orang lain adalah sesama manusia dengan saudara, maka saudara semangat tolong menolong itu adalah hal yang patut kita lakukan. Dan ketika kita lakukan itu, kita sedang memenuhi hukum Kristus, yaitu kita mengasihi sesama manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara menolong dan ditolong, sebenarnya itulah yang patut terjadi dalam kehidupan manusia. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat hidup cukup dengan dirinya sendiri, karena Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Namun saudara, kenyataannya tidak mudah untuk ditolong. Sama juga dengan tidak mudah untuk menolong. Saudara, kedua tindakan itu memerlukan kerendah hatian. Memang banyak saja orang minta pertolongan. Namun pertolongan yang menurut subjektivitasnya. Namun dia tidak pernah mudah dapat menerima atau menyadari pertolongan seperti apa yang dia butuhkan. Saudara, demikian juga tidak mudah kita mau ditolong yang bukan menurut preferensi kita. Tidak mudah untuk ditolong. Nyata sekali saudara, ketika Tuhan memberikan anugerahnya kepada manusia. Berapa banyak orang yang mau menerima pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 6 ayat 6-10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini membagi hidup itu dalam dua kategori. Yang pertama, hidup di dalam roh atau hidup rohani. Yang kedua, hidup di dalam daging. Saudara, kedua kehidupan ini adalah kehidupan yang berbeda. Namun saudara, kedua kehidupan ini dilihat secara lahiriah tidak berubah. Seperti dalam hal pengetahuan, dalam hal perbuatan-perbuatan, di dalam mencapai kesuksesan dalam kehidupan, saudara, kelihatan tidak berbeda. Saudara, hal-hal yang saya sebut tadi itu ada di dalam anugerah umum. Itu berlaku bagi orang yang hidup dalam daging ataupun hidup dalam roh. Tetapi saudara, yang berbeda adalah seseorang yang hidup dalam roh, dia hidup berkenan kepada Tuhan dan dia hidup mampu hidup melakukan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam daging, dia tidak mampu hidup berkenan kepada Tuhan. Betapa hebat pun prestasinya. Saudara, disitulah saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca, mendorong kita untuk hidup di dalam roh, yaitu hidup di dalam Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, hidup di dalam Kristus adalah hidup menabur di dalam roh yang menuai hidup yang kekal. Hidup bersandar usaha kebenaran diri sendiri adalah menabur dalam daging dan akan menuai kebinasaan. Saudara, firman Tuhan berkata, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan diri dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita
supaya kita menabur di dalam roh, bukan menabur dalam daging. Saudara, apa artinya menabur dalam daging? Yaitu kita bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri untuk kita berkenan kepada Tuhan. Itu menabur dalam daging. Saudara, menabur dalam daging adalah ketika kita bergantung kepada ritual-ritual yang kita lakukan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Menabur dalam daging ketika kita berusaha dengan perbuatan-perbuatan kita supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, ketika kita berpusat pada diri kita sendiri untuk kita dibenarkan dibenarkan di hadapan Tuhan, maka saudara, Alkitab berkata buahnya adalah kebinasan karena kita tidak sanggup benar di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan mengatakan menaburlah di dalam roh. Artinya, saudara dan saya ketika kita hidup bergantung kepada karya Kristus. Kita hidup bergantung kepada kuasa Roh Kudus, dipimpin oleh Dia. Saudara, ketika kita hidup di dalamnya, maka kita menghidupi hidup kekal kita, saudara. Hidup kekal itu adalah hidup yang berkelimpahan, saudara. Saudara, disitulah saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ketika kita menerima pengajaran firman Tuhan oleh orang yang mengajar, maka kita mengapresiasi firman Tuhan itu. Kita menyukai firman Tuhan itu. Kita menyukai Injil itu. Kita percaya kepada firman itu. Saudara, itulah maksud firman Tuhan. Ketika kita menghargainya, maka kita menghargai juga orang yang memberitakan firman itu. Saudara, di situ memberikan indikasi bahwa kita memang menyukai perkara-perkara rohani. Karena firman itu adalah inspirasi daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita ketika kita menabur, kita tidak menabur dengan daging kita. Tapi kita menabur dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, di situ saudara, kita menerima, mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Ketika kita menabur dalam daging, kita akan mengalami kekeringan, kekosongan, kehampaan. Tapi ketika kita menabur dalam roh, saudara, kita mengalami sukacita, damai sejahtera, rasa puas, karena Tuhanlah yang memuaskan hidup kita. Yang kedua, saudara, berbuat baik itu adalah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara, berbuat baik itu adalah pekerjaan roh di dalam hidup kita. Saudara, ketika engkau jemu, maka kita perlu introspeksi. Apakah kita hidup rohani? Kita hidup bersandar kepada Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Saudara, berbuat baik itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, Alkitab berkata apa? Alkitab berkata selama masih ada kesempatan bagi kita. Saudara, kesempatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah bisa membeli kesempatan itu. Itu hanya pemberian Tuhan. Namun saudara, kasih karunia itu juga adalah berkat Tuhan bagi kita. Saudara, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita berkata kita akan menuai pada waktunya. Saudara, kata menuai di situ memberitahukan kepada kita bahwa sebetulnya ketika kita berbuat baik, kita sedang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita menjadi berkat bagi orang lain, kita pun diberkati oleh Tuhan. Saudara, jangan lupa, saudara dan saya ketika bisa berbuat baik, karena saudara saya dan saya sudah menerima kebaikan Tuhan. Dan lebih daripada itu lagi, ketika saudara melakukannya, saudara juga terus menerima kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita jemu berbuat baik, kemungkinan
engkau dan saya melakukan menabur di dalam daging. Ketika engkau menabur dalam daging, meskipun itu berbuat baik, engkau mengalami kekosongan, engkau mengalami kekeringan, karena engkau lepas daripada sumber hidup itu. Tetapi ketika engkau berbuat baik, menabur dalam roh, engkau connect dengan kuasa Roh Kudus, maka semakin kau menabur, semakin hidupmu berkelimpahan sukacita, damai sejahtera, dimampukan lebih lagi untuk berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu saudara, mari kita mampu membedakan menabur dalam daging dan menabur dalam roh. Marilah kita orang percaya menabur dalam roh, karena itulah desain Allah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menghidupi hidup menabur dalam roh. Karena dengan demikian, semakin kami hidup di dalamnya, kami semakin mengalami kelimpahan hidup itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.